kan keceplosan bilangnya Kak Gading nextnya untuk pasangan tidak dari dunia entertain, gimana nanggapinnya Kak Gading? Kita dari mana aja, yang penting jodoh. Yang penting sayang sama gua sama Gempi gitu. Kalau Gempi kayaknya lebih berbakat dah daripada bapaknya karena dia turun dari ibunya dan lebih sering sama ibunya, jadi sering apa ya, maksudnya kayak ada lagu bareng mereka suka nyanyi, jadi memang nurun ke Gempi gitu. Kayaknya duet sama Gempi cocokan ibunya deh. Nanti bapaknya yang bikinin video klipnya gitu. Dan Gempi suka nyanyi, Seneng lah, maksudnya kan kita punya anak, masing-masing punya anak, dari kecil kita udah tahu anak kita sukanya apa. Kalau sukanya apa ya kita dorong ke sana gitu, nggak boleh dipaksain gitu ya. Mungkin pertama Gempi suka balet, pertama kita lesin balet, les ini, nanti kan lama-lama dia nggak suka ini, oke nggak usah, suka apa. Kebetulan Gempi darah entertainmentnya dia ada gitu, dia mengentertain orang, dia suka nyanyi, suka main piano, jadi itu yang kita dorong. kenapa jadi pindah nih satu Nanti terserah dia juga sih, pada akhirnya anak-anak yang milih karirnya sendiri. tapi banyak tawaran-tawaran kan dari Banyak, tawaran banyak, tapi kan sekali lagi umur masih anak, biarlah anak-anak kecil ini menjalani hidupnya ya menjadi anak kecil gitu, jangan dipaksain. Dia kan, dia tiba-tiba udah 7 tahun umurnya, terus udah bisa berdebat, bisa berargumen, bisa ngasih pendapat. Ya mau nggak mau memang kita harus menjadikan anak kita adalah sahabat-sahabat kita gitu. Biar mereka juga tidak segan untuk menceritakan apapun nantinya yang terjadi ke kita. Orang terdekatnya adalah harus orang tua. Semua kan diobrolin gitu, yang kita lakukan pasti, semua yang dilakukan orang tua pasti yang terbaik buat anak. Baru jadi banget. Saya pejuang OCD karena baru tetap masih terus berjuang. Jadi udah setahun, jadi OCD-nya bukan dari gua tapi dikasih gitu loh. Jadi aneh gitu loh, dikasih kayak, dan gue bisa ngerasain karena ini tuh kayak bukan pure dari langsung dari gua, tapi kayak ada gelombang gitu loh di sini nih, di kepala gua. Jadi aneh, udah setahun ini masih, tapi ini udah jauh. Makanya kenapa gue bisa live sekarang? Kenapa gue bisa live sekarang? Karena itu dia, maksudnya progres gue untuk bisa berkarya lagi, bisa untuk ke depan lagi, ya lebih ada kemajuan gitu loh. Tapi ibarat ini kan cuma sekedar informasi aja. Kalau misalkan ia pun selesai OCD-nya, terapinya selesai, nggak akan langsung keluar teman-teman. Kita santai dulu, rehab dulu, kita istirahat dulu gitu. Jadi nggak langsung keluar, jadi masih tetap terus berjuang. Jadi kita ini lagi konser sama ini ya, sama alam tak terlihat. Jadi sebelum gue masuk ke entertain, gue tuh udah dilatih untuk mental, nyali, dan semuanya. Jadi masuk entertain itu kan harus ada beberapa fase yang harus kita hadepin kan. Pastinya mental itu udah pasti harus matang. Nyali itu udah pasti harus udah matang. Nah kalau misalkan itu semua fisik semuanya udah selesai, nah kita masuk ke tahap produksi. Baru bisa syuting gitu. Dan itu udah lama banget selesainya kan. Dan gue OCD itu terakhir kelas 2 SD. Kelas 2 SD, ya maksud gue udah bodo amat, udah. Aku tuh nggak pernah yang technically ke dokter terus dikasih tahu kalau aku OCD gitu. Aku cuma ngerasa kayaknya gue OCD karena untuk barang aku sendiri aku tuh lumayan concern, dan kalau misalnya ada sedikit berantakan atau nggak sesuai aku kayak nggak tenang gitu. Kayak misalnya pintu lemariku miring, aku yang lagi makeup bisa kayak nyuruh asistenku, tolong dong itu pintu lemari miring. Terus asistenku yang kayak ya elah gini doang gitu. Terus kayak nyusun tas tuh harus yang kayak rapi banget, makanya walk-in closet aku rapi gitu kan. Aku sih nggak ngerasa itu sebagai hal yang buruk ya. Maksud aku OCD itu ada baiknya juga. Gara-gara kita kayak gitu jadinya barang-barang kita rapi, jadinya kita take care of our belonging semuanya, teliti. Jadi nggak pengen aku periksa juga sih karena nggak ada yang terganggu dan aku pun nggak terganggu. Ali sempat bilang, lu semua jangan ada yang ke rumah gitu ya, jangan ada yang deket-deket gue gitu. Alhamdulillah semuanya mau ngedenger gitu, mau, dan itu udah bentuk support. Karena kenapa? Gue nggak mau sampai ketularan gitu ya. Untuk mandi aja gue nggak bisa loh, mandi aja tuh nggak bisa. Mandi tuh susah. Kayak mau jalan naik mobil atau ngambil barang itu sulit. Karena kalau misalkan, kalau mandi sih tapi mandi tetap ya, tapi mandinya bayangin butuh perjuangan. Makanya untuk teman-teman, jadi kayak mandi itu butuh perjuangan. Kayak gue lagi mandi tiba-tiba lu garuk kepala nggak sampai tengkorak gitu loh. Kalau enggak nanti mbak lu atau temen lu di bawah itu bakal
dibunuh sama temen yang lain gitu. Nah itu tuh muncul yang jadi gue harus mengulang. Kalau nggak gue ulang ya itu bisa menjadi vibrasi dan ngirim hal tersebut gitu yang dapat dipercaya. Bilang gue kena COVID, kena OCD, itu tuh kayak apa gue bunuh diri aja. Itu bego banget. Jadi itu cuma halusinasi gue juga. Mau bunuh diri nih, sakit gitu. Nah jadi udah biarin aja, gue nikmatin aja. Permasalahan antara Alif dengan Aska tidak bisa terlepas dengan permasalahan utama, yaitu dulu adanya dugaan KDRT yang sudah dilaporkan di Polres Jakarta Selatan. Kemudian saat ini memang laporan tersebut sudah dicabut karena ada permintaan maaf dan ada kesepakatan untuk berpisah baik-baik waktu itu. Nyatanya setelah laporan dicabut pun mantan suami istri Aska ini masih melakukan perbuatan-perbuatan yang nggak terpuji lah secara verbal. Nah, oleh karenanya muncul ketakutan tersendiri kepada Aska untuk bertemu, untuk berkomunikasi. Ini yang jadi masalah utama. Jadi bukannya Askanya sengaja tidak mau menemui, karena ada trauma secara psikis yang terjadi dalam diri Aska. Itu permasalahan utamanya. Jadi gini, anak kan masih kecil, terus aku juga nggak mau ketemu sama dia gitu loh. Kalau anak udah besar pengen ketemu dia, silahkan, jangan ada aku. Kalau anaknya pengen ketemu ya silahkan Kak. Tapi sekarang kan dia nggak nyari-nyari. Malah pernah aku nunjukin mukanya dia panggilnya abang. Nah, aku nggak pernah ceritain sedikit pun tentang dia ke Alisa, nggak pernah. Kenapa alasannya? Buat apa? Narik aura negatif. Media bilang mau nafkahi, Askanya nggak mau. Kalau memang dia merasa dia sebagai ayah, dia pikir bagaimana caranya uang itu sampai untuk kebutuhan anak. Tapi nyatanya faktanya sampai saat ini tidak ada. Ya, aku juga mau tindakan kan, tapi aku lipo nanti lemak dong. Gitu. Ya perut sama ini sedikit lah. Karena kan ya dengan kesendirian kita juga harus tampil. Kok kenapa ya? Maksudnya dengan kesendirian kita ya kan dok, ya kita juga boleh dong menjaga kita lebih baik. Selain fisik tentunya juga akhlak ya, semuanya juga barengan gitu loh. Ya semua lah gitu loh. Terus juga aku pengen lebih tampil aja gitu kan, lebih sehat juga. Karena kan dengan kita udah lipo atau apapun nanti ya sedot lemak itu akan menjaga pola makan pastinya ya dokter. Gitu. Jadi biar nanti Diki Prasetyo dengan penampilan yang baru. Pasti dong, kalau kita kan nggak boleh juga terlalu berlama-lama dalam kesedihan ya, gitu loh. Harus move on gitu loh. Tuhan menciptakan akal buat kita, logika buat kita untuk keluar dari suatu hal kesedihan gitu loh. Kalau kemarin kita udah mengeluarkan banyak air mata untuk sebuah momen, ya itu kan berarti karena betapa berharganya momen itu untuk kita. Tapi kedepannya kan kita juga nggak bisa berhenti. Kita harus tetap melaju ke depan. Waduh, masa setiap Februari? Ya kan gak enak. Februari tanggal cantik Februari. Masa setiap tahun kalau di TV ntar live lagi, aduh gila, gitu lah belum tiap lah, lama-lama jatuhnya per tahun ya. Ini juga masih inilah apa ya, nggak mungkin ya. Saat ini tuh kegagalan yang sangat amat bener-bener jadi perenungan. Kenapa gue bilang jadi perenungan? Karena memang ya cukup lama kan, aku juga rumah tangganya gitu. 1 tahun itu prestasi kalau menurut aku sampai ada anniversary. Jadi ya buat kedepannya nggak mungkin langsung juga gitu loh, kayak kamu mau nikah nggak gitu, kamu cinta aku, sayang aku, ayo nikah. Ntar dulu deh kalau kayak gini gitu loh. Kita proses dulu. Maksudnya saya juga pengen kayak jejaknya dokter juga, sukses di karir, sukses juga di rumah tangga. Kayak adik saya ini sukses rumah tangganya. Alhamdulillah. Udah berapa tahun sama suami? Udah 8 tahun. 8 tahun. Saya 1 tahun aja lunas prematur ya kalau cicilan ya gitu loh. Jadi nggak enak gitu kadang-kadang. Tapi ya berusahakan semua juga pengen menjadi yang lebih baik. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.